Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 1 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Firman Tuhan memberkati kita sekalian, dan sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau terus menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap tantangan yang kami hadapi dalam menjalani hidup ini. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan penerang hidup kami. Mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan. Lebih dari semua itu, kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah diri kami. Kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ya. Di sini menjelaskan sebelum memasuki masa pensiun ya, sekali lagi Daud mengumpulkan seluruh bawahannya untuk menyampaikan pesan dan juga arahan-arahan. Di hadapan mereka, Daud menyatakan keinginan hati yang tidak sampai, dan alasan penolakan Tuhan dijelaskan oleh Daud kepada para bawahannya, itu dalam ayat yang kedua dan ketiga. Pada momen tersebut, Daud mengumumkan siapa pengganti dirinya yang bukan saja menjabat sebagai raja, tetapi juga bertanggung jawab mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat yang keempat sampai yang keenam saya bacakan. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Sebagai calon raja Israel, Salomo memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat di pundaknya, yaitu membangun bait Allah dan menjamin kelangsungan tahta dan kekuasaan Daud. Hal itu dapat terlaksana oleh Salomo jika ia dan segenap rakyat Israel memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Ya, dijelaskan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ya. Sebab itu Daud menasihati mereka agar taat dan setia beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka tetap berada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dalam ayat yang ke-89 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalkanlah ayahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu.
Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud melakukan serah terima jabatan dan kekuasaan kepada Salomo. Rancangan bangunan bait suci dan juga segala materi dari emas dan perak yang dibutuhkan untuk segala perkakas bait suci. Sebagai penutup, Daud menguatkan Salomo yang masih muda untuk berteguh hati sebab Tuhan akan menyertai Salomo. Sebagai pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, Daud berkali-kali menekankan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, Allah atas dirinya, dan Allah atas kerajaannya. Dengan penekanan ini, Daud memotivasi Salomo dan bangsanya untuk menjaga relasi dan kesetiaan kepada Tuhan. Hidup yang berpusat pada Tuhan harus melibatkan kesadaran akan karya Tuhan dalam hidup kita. Kerinduan kita untuk membangun pengenalan pribadi dan persekutuan dengannya, serta kesediaan untuk taat kepada Tuhan dan kehendaknya. Itulah warisan iman yang bisa kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Generasi masa kini. Warisan berharga ini akan memelihara mereka untuk terus-menerus hidup berpusat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mewarisi yang kekal, ya, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, hidup berpusat kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendakinya, itu merupakan warisan yang sangat berharga. Karena kita tahu bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan hanya melalui Yesus, tidak ada cara lain. Sehingga ketika kita mewariskan iman percaya kepada Tuhan Yesus, keturunan-keturunan kita selanjutnya, mereka pun boleh menjadi anak-anak Tuhan dan boleh mengalami berkat, terlebih keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Biarlah warisan iman seperti yang diteladani oleh Daud boleh menjadi berkat bagi kita dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati supaya kami dapat memahaminya dan kami boleh menjadi pewaris-pewaris iman. Baik kami yang sudah mendapatkannya, demikian juga kami yang akan mewariskan iman percaya kepada Tuhan Yesus kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, ke cucu kami, bahkan keturunan-keturunan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.